Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning healthy people. Ketemu lagi dengan kami, Bubu dan Baba. 1, 2, 3, come on! Hai semuanya. Apa kabar nih para koji? Kita kemarin masih dalam suasana lebaran ya di hari ini ya. Nah, kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih lebaran kemarin para koji? Tentunya sudah menikmati hidangan lebaran ya. Dan Banyak banget makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pastinya. Iya. Tanpa kita tahu itu kandungannya seperti apa dan bagaimana ya, ya coach-coach kan semua. kita kan sudah menikmati hari raya, Bah. Jadi itu istilahnya dispensasi, bener banget. Nah, ngomongin sebelum kita masuk ke materi edukasi kita, perkenalkan dulu nih. Halo semuanya, aku dengan Bubu Kai. Latar belakangku seorang ibu rumah tangga dengan mengganti sarapan dan makan malamku dengan nutrisi Herbalife. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan berat badanku turun sebanyak 15 kg. Wah, kesehatan mulai membaik, stamina luar biasa. Aku tahu gedenya dan gendutnya. Hai, nama saya Baba Jack. Dengan latar belakang saya healthcare profesional dan mengganti makan malam saya dan sarapan saya dengan nutrisi Herbalife, berat badan saya turun 7,5 kg dalam waktu 1 bulan. Saya tahu buncitnya. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kalori nih, Bang. Ya kan? Sebenarnya apa sih itu kalori? Emang kamu tahu kalori itu apa? Kalori itu kan kakaknya Delori ya. Sudah lah ya. Kalori itu adalah satuan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas harian kita. Oke, berarti Seperti itu. kalori itu sebenarnya memang kita butuhkan ya, Pak betul Koci ya. Nah, kalori itu sendiri sebenarnya banyak kita bisa dapatkan dari berbagai makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita konsumsi di sehari-hari nih. Betul. Gitu. Jadi apapun makanannya, apapun minumannya itu sebenarnya mengandung kalori, termasuk buah sekalipun. Seperti apa? Nah, misalnya nih, ini dia nih, nanas. Yang tadi kita konsumsi tadi pagi. Oh, nanas. Nanas. Ini nanas kan baru keluarin kulkas. Oh, Ini iya. nanas. Makanan yang sebenarnya yang tidak memiliki kalori itu adalah ini dia. Ini dia. Air Air putih. jernih. Air putih, Mbak. Air jernih, Bu. Ini jernih bisa kita lihat. Jadi air jernih adalah satu-satunya zat yang tidak mengandung kalori. Ya betul. Jadi kita bisa mengkonsumsinya sebanyak mungkin dan air putih juga bagus kan untuk kesehatan kita ya. Bagus banget. Bagus banget gitu. Kondisinya seperti itu. Nah, jadi ingat tuh kalori yang dibutuhkan tiap manusia kan beda-beda nih ya. Sangat berbeda. Oke, kalau wanita macam aku nih, Cil ibu di luar sana, kalori yang kita butuhkan itu dalam satu hari hanya 1.100 kalori. Sementara Untuk pria, untuk aktivitas sehari-hari membutuhkan 1.450 kalori per harinya. per harinya. Jadi benar tuh kalau kita misalnya memasuki makan terlalu banyak, kan berarti kan kalorinya lebih tuh. Nah, kalau kalorinya lebih, jadinya itu dia tabungan lemak. Ya Allah, Bu. Tabungan lemak yang kelihatan itu adalah peningkatan berat badan. Nah, Pastinya itu seperti dia. itu ya, Jadi koci-koci semua. Nah, daripada nabung lemak mendingan Nabung nabung duit. duit. Oke. Nah, Nah, sebenarnya gini, ciri-ciri kamu tahu nggak sih? Ya, itu dia ciri-ciri ciri-ciri makanan. kalori yang tinggi ya kan? Itu apa ya? Nah, itu. Yang pertama itu misalnya jumlahnya banyak ya kan? Nah, satu istilahnya apa ya? Misalnya gini, satu keping biskuit Betul. dibandingkan dengan 2 keping biskuit jelas lebih banyak 2 keping biskuit. Terus selain itu juga semakin manis rasanya suatu makanan itu Pasti mengandung tingkat kalori yang lebih tinggi. benar. Selain itu pengolahannya. Kalau pengolahan dalam suatu kita mengolah makanan itu semakin banyak, semakin dalam, itu kalorinya makin ini ya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ini. Nah. Cakep. Ah, Kue ulang tahun
tahun Kue ini ulang nih. tahun. Nah, di dalam kue ulang tahun ini ya, ini tuh terdapat gula, terus apa lagi nih? Tepung, coklat, ya kan? dan Dan teman-temannya. teman-temannya dan enak tentu saja. Cuma ya itu dia, semakin banyak pengolahannya, semakin complicated gitu ya. Itu semakin banyak juga tuh kalorinya. Termasuk ini nih nastar ini nih. Ayo ngaku siapa yang ngabisin nastar di dalam toples lebaran kemarin? Nastarnya satu Nastar, satu kacang. satu kue kacang, Satu kue kacang. jadinya banyak. Nah, gitu. Nah, itu dia tuh makanan-makanan lebaran kemarin itu kalorinya ya alhamdulillah ya luar biasa tuh gitu. Koci-koci sekalian, bisa kita bayangkan dong berapa lemak yang kita timbun di dalam tubuh kita. Nah, itu dia, itulah yang harus segera kita keluarkan. Karena apa? Karena kalau lemak tertimbun terlalu lama dan terlalu banyak itu sangat-sangat tidak baik untuk Betul. kesehatan kita. Betul banget ya. Nah, itu ini berikut ini kita kasih nih gambaran-gambaran tentang berapa sih jumlah kalori-kalori kue-kue dan makanan-makanan khas lebaran. Wah, ya ampun itu jumlah kalori. Ya Allah, Siok aku syok banget. lihatnya. Asli aku syok. Berarti lebaran kemarin kira-kira aku naik berapa kilo ya? Bisa dihitung sendiri dong. Nah, Berapa kalori yang masuk dan berapa kalori yang menjadi lemak. aduh ya Allah. Apa namanya? Nah, tapi kalau ngitung-ngitung kalori kayak gitu tuh gimana caranya? Kan kita nggak tahu gitu, ribet banget. Itu gampang banget Bu sebenarnya kamu cara ngitungnya. Bisa lihat dari label makanan. Label makanan. Oh, sebentar. Aku tadi baru belanja. Tunggu ya. Nah, ini dia nih. Sekarang kita bongkar belanjaan aku hari ini ya. Hihi, wow, luar biasa. Ada ciki, instan, roti, Dan lain roti, biskuit, kacang, susu. Ternyata dia di masing-masing ini banyak. Bu, kok kamu beli roti bekas? Ini udah kebuka kamu beli? Enggak, itu utuh. Asli utuh. Cuma? Ya aku lapar. Oh, oke. Oke. Ya udah. Oh, tunggu. Udahlah. Aku nggak baca ininya, ya ampun. Jadi ternyata di sini tuh ada Ya, kandungan kalori. kandungan kalorinya nih. Coba ya aku deketin ya. Itu dia. Itu dia kandungan kalorinya. Wah. Aduh, aku nyesel nih nggak baca-baca. Aku nyesel nih nggak baca-baca nih. Ini ternyata jumlah energi kalorinya 350 kalori. Jadi, koci-koci semua bisa ngitung ya. Kembali lagi ke tadi, kalau perempuan butuhnya 1100 kalori per hari. Per hari. Jadi kalau aku tadi udah makan ini Ya tinggal 1100 dikurang 300. 350, ya ampun, udah mah nggak kenyang. Aku pikir ini kan makanan ringan ya. Ini kan makanan ringan. Itu berasumsi namanya. Nah, kalau gitu daripada makan cemilan-cemilan kayak begini, mending kita makan nasi sekalian ya. Bisa begitu sih kalau mau. Ya terus sekarang aku ini dong kurangin jatah makanku karena cuma 1.100. Oh jadi ternyata gitu ya, ternyata nih label-label makanannya emang kita harus baca nih. Jadi kita harus ngeliat nih ya berapa lemaknya, berapa kadar kalorinya gitu kan, berapa proteinnya gitu. Ternyata kayak susu juga seperti ini sebenarnya gulanya tinggi banget ya kalau kita baca ya. Jadi kalau di sini kandungan kalori, kandungan lemak dan segala macam yang dibutuhkan sama tubuh sebenarnya sudah diinformasikan di label makanan ini. Jadi kita bisa tahu berapa yang harus masuk ke dalam tubuh kita dan berapa yang bisa kita buang lagi dan berapa yang harus kita hindarkan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kadang-kadang sebenarnya kita tuh nggak perlu amat ya. Jadi kayak kalap mata gitu loh, kepengenan mulut aja gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya ada beberapa makanan yang kita nggak butuh-butuh banget gitu. Maksudnya si badan kita nih nggak butuh-butuh banget gitu untuk jadi sehat gitu. Malah jadi kalau kita timbul terlalu banyak itu jadinya penyakit ya, kayak gula-gula gitu seperti ini gitu kan ya. Apalagi ini nih bang, Instan. mie instan. Ya, Ya kalau tanda kutip, kalau kita makan nggak cukup cukup satu
telur, kita kayaknya nggak makan seharian deh. Nggak makan ini aja. Cukup sebenarnya untuk menggantikan kalori kita ya. Nah kalau gitu apa namanya nanti kita kalau membaca lebar kalori itu yang penting apa Bang? Yang penting tahu jumlah asupan yang harus masuk ke dalam tubuh kita dalam satu hari. Iya, yang cari yang tinggi proteinnya, yang rendah lemaknya, kalau bisa nggak ada lemak sama sekali. Dan yang jelas yang rendah kalorinya. Pasti. Ya kan, seperti itu. Ngomong-ngomongin yang soal rendah kalori berarti Ada lagi. ada yang pasti rendah kalorinya. Oke, ini dia. Wah. Ini Dia nih, shake dari Herbalife. Ini udah jelas banget rendah kalorinya karena kalorinya itu cuma 100 kalori per sajian. gitu. Apalagi kita kan butuhnya kayak aku nih 1100. Kalau butuh yang 100, kalau ininya cuma 100 kalori berarti kita masih bisa sering-sering lah ya. Makanya ya Herbalife ini full banget nutrisinya, mengandung vitamin ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Terus ada asam folat, mineral ya kan, seratnya juga tinggi gitu kan. Betul. Udah gitu lemak jenuhnya nol coba. Nah, di sini kesimpulannya untuk mengetahui jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita di dalam satu kemasan makanan itu nggak perlu jadi ahli nutrisi, nggak perlu jadi ahli gizi. Yang penting cukup tahu cara bacanya dan cukup tahu berapa jumlah kalori yang harus masuk ke dalam tubuh kita dalam satu harinya. Oke, jadi ini aku nggak perlu nih ya, aku nggak bisa makan nih ceritanya nih. Udah nggak bisa Udah nggak jelas bisa, ya? karena ini lebih banyak pasti kalorinya dalam satu Ciki, hari. biskuit aku nggak bisa makan nih. Udah nggak bisa Oke, lagi. kalau gitu ya. ATM. Buat apa? Aku mau belanja lagi. Ini kan nggak bisa aku makan nih, segala coklat, segala gula nih apa nih, wafer, ciki. Baiklah. Oke, aku mau belanja lagi. Oke, ikhlas ya. Ya, baiklah kalau gitu. Jadi sebelum aku ingetin sekali lagi, sebelum kita bayar di kasir sebaiknya kita baca dulu nih ya si label-label makanan ini tuh kita baca dulu biar kita nggak salah pilih. Oke? Biar nggak keluar 2 kali. Biar keluar 2 kali kayak gini. Oke? Sekian edukasi dari kami ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.